warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delawega Pitlato Adila. Saya dari Teknologi Laboratorium Medik SMK Duta Karya Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapang saya yang berada di Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada ibu pembimbing saya di Klinik Sri Kandi, yaitu Ibu Marjati AMD AK, dan pembimbing prakerin saya, yaitu Bapak Muhammad Zaini MPT. Dan sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada pihak klinik karena memberikan kesempatan saya untuk melakukan praktik kerja lapangan saya yang berada di Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan prakerin saya yang berada di Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Berikutnya juga ada pengertian dari prakerin atau praktek kerja industri, merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri yang berkaitan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya. Berikutnya juga ada tujuan dari prakerin. Yang pertama, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua, membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa prakerin. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai bidang masing-masing. Yang keempat, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia industri maupun usaha. Oke, next, berikutnya yaitu manfaat dari prakerin. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian profesional, diantaranya mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja sesuai dengan tuntutan kerja. Yang kedua, memperkuat hubungan sekolah dengan dunia kerja atau dunia usaha. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Dan yang keempat, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Dan yang terakhir, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman dan di era teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian klinik, pengertian laboratorium, serta pengertian ATLM. Pengertian klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Selanjutnya itu laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains. Selanjutnya itu ATLM adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengembangkan prosedur dan pemrosesan spesimen, melakukan uji analitik, mengoperasikan dan memelihara alat laboratorium, serta melakukan evaluasi teknik, membimbing dan membina tenaga kesehatan dalam bidang teknik laboratorium. Berikutnya yaitu tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ATLM ya. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien secara profesional dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, selalu menjadi yang terdepan dan proaktif dalam memberikan solusi yang terbaik sehingga menjadi teladan, inspirasi, serta motivasi bagi lingkungannya. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dan yang keempat, sebagai pusat pembangun kesehatan masyarakat di wilayahnya.
Selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan yang ada di Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Yang pertama, pemeriksaan hematologi, yaitu berupa pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan LED, serta pemeriksaan hemoglobin. Dan yang kedua, pemeriksaan kimia klinik yang berupa pemeriksaan glukosa sewaktu, pemeriksaan glukosa puasa, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan trigliserida. Selanjutnya yaitu pemeriksaan imunoserologi yang berupa pemeriksaan bidal, pemeriksaan HIV, pemeriksaan HBsAg, serta pemeriksaan VDRL atau juga disebut sifilis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan urinalisa yang berupa pemeriksaan cek kehamilan, pemeriksaan sedimen urin, serta pemeriksaan protein urin. Berikut ini adalah visi dan misi Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Visinya berisi klinik pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai tonggak penting kesehatan di Kudus. Misinya berisi membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian kesehatan dan solusi kesehatan bagi pasien, memahami beragam kebutuhan calon pasien, dan memberikan layanan kesehatan yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi pasien, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dengan keterlibatan keluarga. Oke, berikut ini adalah struktur organisasi di Klinik Pratama Sri Kandi Husada. Oke, next, jam kerja Klinik Pratama Sri Kandi Husada hari Senin sampai Sabtu pagi yaitu jam 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, sorenya jam 16.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, hari Minggu pagi libur dan sorenya jam 16.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu lampiran foto prakerin saya. Foto pertama, penerjunan prakerin pada tanggal 1 September tahun 2023 dan selesai prakerin pada tanggal 31 Oktober 2023. Lampiran foto yang kedua yaitu foto dari Klinik Pratama Sri Kandi yang berada di Jalan Raya Kudus, Colo Jambean, Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59327. Selanjutnya yaitu pengelolaan laboratorium. Pengertian dari pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik. Di klinik saya, pengelolaan laboratorium itu berupa menyediakan bahan-bahan reagen seperti reagen glukosa, reagen sifilis atau VDRL, reagen HIV, reagen HBsAg. Di klinik juga reagen-reagen yang akan dipakai biasanya diberi tulisan tanggal pembukaan dan tanggal expired atau tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu alur pasien laboratorium. Pasien akan pergi ke pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, pasien akan pergi ke laboratorium. Setelah sampai di laboratorium, kita akan melakukan input data dan pemeriksaan pada pasien. Setelah menginput data dan pemeriksaan pada pasien, kita akan melakukan sampling pada pasien. Kemudian, kita akan melakukan proses sampel atau proses pemeriksaan sampel pasien, kemudian input hasil dan verifikasi hasil, kemudian hasil keluar, dan hasil harus wajib dikonfirmasikan kepada dokter. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berisi kegiatan praktik kerja industri atau prakerin dapat melatih siswa untuk siap terjun ke dunia industri dan dapat membantu siswa dalam pengenalan, pemeriksaan, dan membantu meningkatkan cara komunikasi siswa-siswi pada pasien. Sarannya berisi
kepada pihak SMK Duta Karya agar kedepannya dapat meningkatkan peralatan di laboratorium utamanya sehingga praktik di lingkungan sekolah dapat lebih efektif dan efisien bagi para siswa-siswi. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan hemoglobin pada alat Mindray. Pemeriksaan ini adalah salah satu pemeriksaan yang ada di klinik Pratama Srikandi. Pertama-tama kita harus melakukan sampling pada pasien. Dan yang kedua, kita mengatur alat Mindray terlebih dahulu. Yang ketiga, kita homogenkan sampel terlebih dahulu. Jika sudah terhomogenkan, kita masukkan sampel tersebut pada alat. Kemudian jika sudah masuk, kita tunggu beberapa menit untuk menunggu hasil keluar. Jika hasilnya sudah keluar, klik print untuk mengeprint hasil pemeriksaan hemoglobin tersebut. Selanjutnya itu rekapan kegiatan pada bulan September. Minggu pertama, pengarahan dan pengenalan lingkungan klinik Pratama Srikandi Husada, pengenalan staf, belajar menginput data pasien, belajar pemeriksaan LED, belajar cara menggunakan mikroskop dan membuat ADT. Minggu kedua, membantu menginput data pasien, belajar menanyai dan mencatat identitas pasien, melihat pemeriksaan darah rutin, belajar melakukan pemeriksaan widal, serta melihat pemeriksaan hemoglobin. Minggu ketiga, melihat pelaksanaan quality control atau kontrol QC pada alat kimia klinik, menanyai dan mencatat identitas pasien, membantu menginput data pasien, belajar melakukan pemeriksaan HIV, VDRL dan HBsAg, serta belajar melakukan sampling pasien. Minggu keempat, menanyai dan mencatat identitas pasien, membantu menginput data pasien, melakukan pemeriksaan darah rutin, melakukan pemeriksaan hemoglobin, melihat pemeriksaan glukosa, kolesterol dan asam urat, serta trigliserida, melakukan sampling pada pasien ibu hamil dan dewasa. Pada bulan Oktober, di minggu pertama, kegiatan saya yaitu menanyai dan mencatat identitas pasien, melakukan sampling, melakukan pemeriksaan darah rutin dan hemoglobin, serta melakukan pemeriksaan widal. Minggu kedua, membantu di laboratorium, melakukan sampling pada ibu hamil, melakukan pemeriksaan anti-HIV, VDRL dan HBsAg, melakukan pemeriksaan darah rutin, serta widal dan golongan darah, membantu menginput data pasien di komputer. Minggu ketiga, melakukan sampling pada pasien dewasa, melakukan pemeriksaan widal, melakukan pemeriksaan darah rutin. Minggu keempat, melihat sampling pada pasien anak kecil, membantu menginput data pasien dan melihat pemeriksaan darah rutin dan widal. Oke, next, selanjutnya yaitu pengelolaan prakerin. Waktu prakerin dari tanggal 1 September 2023 sampai tanggal 31 Oktober tahun 2023. Tempatnya yaitu di Klinik Pratama Srikandi Husada, Jalan Raya Kudus Colo, Jambean, Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kode pos 59327. Pengelolaan, terdapat 2 orang siswa yang diterjunkan untuk praktik kerja lapangan di Klinik Pratama Srikandi Husada dan dikhususkan untuk divisi laboratorium. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama prakerin. Yang pertama, saya sedang menginput hasil pemeriksaan pasien. Yang kedua, saya sedang melakukan pemeriksaan darah rutin menggunakan alat hematologi analyzer. Yang ketiga, saya sedang melakukan pemeriksaan asam urat. Selanjutnya yaitu saya melihat pemeriksaan swab antigen. Kemudian saya mencatat hasil pemeriksaan di buku laporan pemeriksaan pada klinik Srikandi. Dan yang terakhir, pemeriksaan glukosa dan kolesterol menggunakan alat kimia klinik. Selanjutnya yaitu daftar pustaka.
Oke guys, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sun setting, 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365.